Anda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Pemirsa melihat potensi industri quick commerce atau belanja kebutuhan harian super cepat di Indonesia. Startup Bananas hadir menawarkan layanan yang menghubungkan konsumen dengan masa depan dalam berbelanja groceries pada awal bulan Februari lalu. Iya, Bananas mengumumkan telah mendapatkan pendanaan awal sebesar 1 juta dolar Amerika Serikat yang dihimpun oleh East Ventures dengan partisipasi dari SMDV, Arise, MDI Ventures, dan juga beberapa angel investor lainnya. Layanan quick commerce masih terbilang baru di Indonesia, namun potensi bisnisnya dinilai sangat menarik mengingat besarnya populasi masyarakat Indonesia dan besarnya pasar untuk barang kebutuhan sehari-hari yang belum tergarap. Bananas, startup lokal Indonesia resmi meluncur dan mengaku mulai menggarap pasar quick commerce groceries tersebut. Bananas adalah startup lokal yang mengusung konsep quick commerce atau merupakan metode pengiriman pesanan dalam jumlah kecil namun cepat. Mario Gao, founder and CEO Bananas mengatakan, sejak awal berdiri Bananas ingin menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi konsumen dan terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bananas pada awal bulan Februari lalu juga mengumumkan telah mendapat pendanaan awal sebesar 1 juta US dollar yang dipimpin oleh East Ventures dengan partisipasi dari SMDV, Arise, MDI Ventures, dan beberapa angel investor lainnya. Tidak hanya itu, Bananas juga diterima dalam Y Combinator Winter 2022. Sehingga Bananas berhasil mendapatkan dana tambahan sebesar 500.000 US dollar, menjadikan total pendanaan awal yang berhasil dihimpun oleh Bananas menjadi sebesar 1,5 juta US dollar atau sekitar 21,5 miliar rupiah. Pemirsa, bagaimana Bananas dapat menjadi inspirasi bisnis Anda ke depan? Berikut perbincangannya bersama founder and CEO Bananas, Mario Gao, di segmen Create Up. Cocok nih saya Fajar, karena senangnya tuh biasanya perempuan senangnya berbelanja tuh kalau lagi males ke supermarketnya tuh kirim langsung depan pintu, cepet lagi. Jadi Prisa memang sering menggunakan jasa grocery seperti itu ya? Iya, tapi jasa groceries yang sering saya gunakan ini masih agak-agak lambat nih. Misalnya saya pesannya hari ini, biasanya besok baru dikirim. Nah, katanya Bananas ini mengklaim paling cepat. Nah, coba kita ulik ya. Bisnis startup belanja kebutuhan harian super cepat bersama dengan Mas Mario Gao selaku CEO dan juga founder dari Bananas. Selamat pagi, Mas Mario. Selamat pagi. Terima Terima kasih atas kasih Mas waktunya. Mario sudah bergabung bersama kami dalam Power Breakfast IDX Channel di pagi hari ini. Mas Mario, sebelum kita berbicara lebih jauh, boleh nggak sedikit dikasih gambaran Bananas itu seperti apa sebetulnya? Apa yang ditawarkan? Ya, jadi sebenarnya kita itu adalah layanan quick commerce ya. Jadi kita memberikan kesempatan untuk customer bisa memesan belanja kebutuhan harian dan itu bakal diterima dalam hitungan menit gitu. Oke, jadi super cepat ya. Betul. Baik, lantas berbicara mengenai Bananas sendiri udah berdiri berapa lama? Kalau berdasarkan informasi yang kami terima, benarkah awal Februari, sekitar Februari tahun ini? Betul, sebetulnya berdiri pengembangannya sedikit sebelum itu, namun kita memulai operasional itu pada akhir Januari, awal Februari tahun ini. Oke, apa yang sebenarnya Bananas atau Mas Mario dan juga tim gitu ya, lihat dari kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hariannya sehingga oke, terbentuklah Bananas dengan konsep yang ada saat ini. Mungkin ada 2 poin ya. Satu itu kita sendiri sebagai masyarakat masih sedang belajar untuk hidup dengan COVID-19 ini dengan gelombang-gelombang yang baru, yang kadang-kadang kita seringkali ada di rumah dan kita tapi ada kebutuhan yang kita harus penuhi untuk berbelanja kebutuhan harian. Tapi bukan cuman itu, ada urgent use cases misalnya kalau kita melupa membeli sesuatu dari supermarket atau pasar, ketinggalan susu atau telur atau protein dan lainnya, atau kita sudah kehabisan sesuatu juga, kehabisan snack atau minuman atau bahkan sampai sampo dan sabun, kita bisa belanja dengan Bananas langsung sampai di rumah dalam hitungan menit, nggak perlu keluar rumah, nggak perlu pergi ke supermarket yang butuh waktu yang lebih Iya, panjang. apalagi kalau bawaannya tuh misalnya kita nggak bawa kendaraan, terus berat gitu Ya. Fajar ya, itu sangat membantu tuh kalau bisa diantar langsung depan pintu. Tapi apa yang Betul. kemudian membedakan dengan layanan yang juga sudah ada sekarang ini, Mas Mario? Apa yang kemudian gap yang diisi oleh Bananas akhirnya yang tidak ada di layanan lainnya? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau
di pasar itu, pasar e-commerce sangat luas ya, ada berbagai macam operating model. Jadi ada yang mungkin retailer yang mempunyai gudang dan mereka menjual barangnya sendiri, ada yang marketplace yang menampung banyak seller, ada yang mungkin ride hailing platforms yang kita pakai untuk seperti yang tadi sempat di-mention untuk membeli sesuatu. Semua mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing dan mereka didesain untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda. Yang jelas, kebanyakan pemain yang ada di pasar saat ini tidak spesialisasi dalam menjual groceries, ya. Dan juga tidak menawarkan pengiriman yang sangat cepat karena model yang mereka gunakan berbeda dengan kami. Mereka memakai centralized warehouse yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan kami membangun micro warehouses atau yang kita namain dark stores di bagian-bagian lingkungan atau area yang kita layani. Oke, terus mekanismenya seperti apa? Apakah apa ya, kendaraan-kendaraan lah yang akan mengantar pesanan groceries dari konsumen gitu ya melalui Bananasi ini juga sudah hadir di daerah sekitar supermarket yang dimaksudkan, kemudian sebarannya seberapa banyak, karena kalau ingin cepat kan berarti semacam ojeknya juga ini tuh harus banyak gitu. Gimana sih sebenarnya Mas Mario? Ya, semua operasional kami sebetulnya in-house ya. Jadi kami hanya melayani daerah di mana kita membangun sebuah micro warehouse atau yang kita namakan dark stores itu. Nah, dark stores ini bayangkan mirip seperti minimarket gitu. Cuman bedanya adalah gudang-gudang micro ini didesain untuk 100% melayani order dari online, dari aplikasi kami, aplikasi Bananas ini. Tidak ada walk-in customer yang datang, makanya dalam ruang yang sangat sempit, kita bisa menawarkan assortment yang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan harian sampai sekarang udah sampai mencapai 2.000 SKU yang kita jual. Nah, setiap kali ada orderan yang masuk ke aplikasi kami, itu langsung masuk ke teknologi platform kami, diinfokan ke gudang yang terdekat. Ada tim kami di gudang itu yang mendapatkan order, langsung melakukan picking barang dari gudang itu dalam rata-rata waktu 50 detik saja, di packing dan dikirim oleh rider-rider kami yang melayani lingkungan sekitar mungkin sampai radius 3 ataupun sekarang sampai 7 kilometer sekitar dark stores itu. Oke, tapi untuk produknya sendiri, Mas Mario, ini cakupannya apa saja sebetulnya yang bisa konsumen beli melalui Bananas? Cukup lengkap nggak ya? Karena mungkin di supermarket yang lain ada, kemudian di Bananas belum, atau bagaimana? Sejauh mana Mas Mario dan juga tim bisa memberikan kepastian bahwa groceries yang ada di Bananas juga sesuai dengan kebutuhan dari kebanyakan konsumen? Iya, sebenarnya kami cukup pede ya, sebetulnya hampir segala sesuatu yang bakal ditemui di supermarket kami sudah carry ya, kami sudah ada. Memang kita didesain untuk menggantikan kebutuhan orang untuk pergi ke supermarket dan menghemat waktu. Jadi mau itu dari sayuran dan buah-buahan yang segar dan kami sangat percaya diri terhadap kualitas barang-barang ini. Sampai ke susu, telur, ayam, daging sapi, ikan dan segalanya, sampai ke snacks, drinks, ice cream, bumbu-bumbu masak atau keperluan membuat roti, sampai ke shampoo, ke sabun dan keperluan kebersihan lainnya di rumah tangga. Kualitasnya juga terjamin ya, maksudnya kan ada juga kan kalangan menengah ke atas yang pengennya mungkin dari luar, dan itu memang disediakan oleh beberapa supermarket besar. Itu juga ada nggak di Bananas? Ada, jadi kita juga mempunyai beberapa persen produk kami yang kami bekerja sama dengan importir atau distributor beberapa produk yang memang bisa ditemui di supermarket. Namun kami juga kalau untuk kebutuhan bahan-bahan segar, kami bekerja sama dengan lokal petani-petani, independent farms juga yang mungkin letaknya di Lembang dan berbagai daerah di Indonesia. Kami bekerja sama dengan mereka untuk menyajikan itu. Oke, jadi memang akhirnya cakupan produknya yang ditawarkan juga cukup luas sehingga akhirnya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Mas Mario, kita kembali lanjutkan diskusi kita pagi hari ini. Yang saya ingin tanyakan adalah dari sisi bisnis, terutama pendanaan nih Mas Mario. Karena kita tahu memang startup gitu sepertinya banyak sekali mendapatkan suntikan dana. Salah satunya Bananas. Apa yang kemudian ditawarkan kepada investor dan apa value-nya sehingga akhirnya pendanaan ini cukup lancar sekali masuk ke Bananas?
Mungkin mungkin terima kasih atas pertanyaannya ya. Mungkin sebetulnya kalau dibilang gampang ya tidak ya. Semua pendanaan itu pasti sebetulnya susah. Bananas sendiri mungkin kita cukup beruntung ya bisa menemukan beberapa investor yang awal yang sangat percaya kepada kami sebagai founder sih sebetulnya. Jadi ada satu itu kepada founding team saya dan teman saya. Dan juga mungkin bisnis model juga nggak terlalu susah untuk dimengerti dan mereka merasa ada potensi untuk mendisrupsi gimana cara masyarakat luas membeli atau membelanja kebutuhan hari-harian gitu kan khususnya apalagi di area yang high density urban ya neighborhoods gitu. Jadi misalnya co-founder saya Christian dan saya udah lebih dari 10 tahun di dunia tech startup di Indonesia sejak 2012. Pas kita pertama kali bekerja di e-commerce, salah satu e-commerce pionir atau pertama di Indonesia, kita ketemu di sana dan kita bekerja sama sangat baik sekali bertahun-tahun, melampaui beberapa perusahaan yang saya manage dan terlibat ya. Jadi waktu sudah lebih dari 10 tahun pengalaman itu dan track record kami, waktunya tiba saat kita membangun startup ini, banyak investor dan teman-teman sangat antusias sekali untuk mendukung kami. Jadi kalau Oke. dibilang gampang sih ya prosesnya butuh 10 tahun lebih. Oh, prosesnya butuh 10 tahun. Jadi jangan dikira pemirsa saya ketika kita ngomongin nih, misalnya di Bananas mendapatkan pendanaan awal sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat, 21,5 miliar, tapi proses untuk bisa rilis, kemudian juga memulai lah ya operasionalnya itu butuh persiapan sekitar kurang lebih 10 tahun ya, Mas Mario ya. Betul. Penggunaan dana ini sendiri sejauh ini sudah dimanfaatkan untuk apa saja, dan tadi kan belum dibahas nih cakupan wilayah yang sudah bisa menggunakan aplikasi Bananas ini di wilayah mana saja? Ya, cakupan wilayah kami saat ini rata-rata masih terbatas di daerah Jakarta, khususnya di bagian Jakarta Utara seperti Kelapa Gading, Sunter, Pantai Indah Kapuk, sampai ke Jakarta Pusat, daerah Sudirman, Kuningan, dan sebagainya, dan sampai ke Jakarta Selatan ya. Jadi daerah Senayan dan sepanjang jalan panjang itu sampai ke Pondok Indah dan Cipete dan sekitarnya. Kapan tuh Kalau wilayah masalah lain? Kami selalu menambah wilayah sih, Mbak, setiap bulannya. Jadi ditunggu ya. Oke, kita tunggu yang di timur ya, yang di Jakarta Timur nih nungguin nih. Siap. Oke. Jadi tadi saya mau mungkin menambahkan masalah mengenai penggunaan pendanaan Ya. juga kita sudah ini untuk perluasan ekspansi tentunya, lokasi-lokasi yang dicakupi, biaya operasional dan pengembangan teknologinya karena teknologi juga tidak mudah ya di bisnis seperti ini. Lantas apa yang kemudian akan dilakukan pasca mendapatkan pendanaan, kemudian juga penggunaan pendanaan yang terus dilakukan untuk ekspansi, apa yang ingin dicapai lagi oleh Bananas di stage-stage atau tahap berikutnya? Mungkin yang utama kami merasa belum cukup puas dalam pengembangan teknologi di mana teknologi ini bisa kami improve terus untuk bisa lebih efisien lagi dari segi operasional ya. Selain menambah cakupan wilayah ekspansi dan juga merambah ke kategori-kategori barang-barang baru yang mungkin sebelumnya supermarket tidak ada juga, kita juga mungkin bisa hadirkan dalam hitungan menit buat konsumen luas di Jakarta. Wow, luar biasa. Oke. Tapi untuk penggunanya, Prisa, ini kita belum tanya. Berapa kemudian total penggunanya sejauh ini dan apakah setiap bulan pasti ada tambahan pengguna-pengguna baru selain pengguna setia dari Bananas? Mungkin untuk angka spesifiknya saya belum bisa disclose ya. Kami biasanya nggak disclose ke publik, tapi angkanya bisa dibilang puluhan ribu pengguna yang setia sekali gitu ya. Dan setiap pengguna ini juga mungkin dalam sebulan bisa berbelanja 3-4 kali, bahkan ada juga loyal customers kami yang sejak kita launching bulan Januari Februari itu sudah melakukan lebih dari 100 order juga gitu. Jadi pertumbuhannya sangat luar biasa. Dan bahkan di bulan Juli kemarin ini aja kita dibandingkan dengan Juni bertumbuh lebih dari 50%. Oke, kalau kita sudah mengulas kebanyakan ini kayak yang indah-indah gitu ya targetnya. Luar biasa, penggunanya juga banyak. Sebenarnya Mas Mario boleh sharing tantangan terberat gitu ya dalam menjalankan Bananas ini sebenarnya apa nih?
Oh banyak. Tapi mungkin 2 yang terberat yang pasti mengenai, pendanaan atau capital gitu ya, karena tentunya bisnis ini membutuhkan capital yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur yang kita butuhkan. Ya seperti yang tadi saya bilang, kita membangun banyak micro warehouse di daerah-daerah yang kita cakupi, dan itu tentunya tidak murah. Dan juga, berhubungan dengan operasional dan, sumber daya manusia yang dibutuhkan. Jadi, personel kami yang bekerja, yang kami latih untuk bisa mem-picking barang dalam hitungan nggak sampai semenit, sampai juga pengiriman yang sangat cepat. Itu semua dibantu oleh teknologi juga gitu. Jadi, ini, cukup rumit, dan kami terus berupaya gimana caranya bisa, makin efisien lagi dari segi biaya dan, saving itu kita bisa pas ke, customer kami. Oke, Bananas semakin efisien dan konsumen juga mendapatkan kepraktisan yang semakin lebih terdepan gitu ya. Kalau kemarin-kemarin ngirimnya bisa sehari ataupun pesan pagi, sore baru dikirim. Nah, Bananas sekarang hadir bisa kirim dalam beberapa menit saja dan mengklaim saat ini yang paling cepat begitu ya untuk wilayah di Jakarta ya, Mas Mario ya. Ya. Oke, Iya semoga betul. sukses selalu untuk Bananas. Kita tunggu improvement selanjutnya. Inovasi-inovasinya begitu Iya. ya, demi konsumen juga akhirnya nanti yang puas, kita-kita juga sebagai pengguna begitu ya. Akhirnya akan puas dengan layanan yang disediakan oleh Bananas. Sukses selalu Mas Mario dan juga tim. Sehat dan sampai berjumpa kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Baik, pemirsa, kami sudah berbincang kurang lebih 90 menit. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Ya, pastinya pemirsa, dan pastikan untuk selalu update informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic, Business and Capital Market Channel. Saya Fajar Wayong. Ya, dan saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, and See you in the morning.